ada di Banyumas, kita mau mapping koridor jalan raya. Jadi untuk sistem informasi geospasial, jadi luasannya sih ini ya, jadi karena ini kayak koridor jalan raya yang kita mapping, jadi yang jadi masalah itu kita nggak bisa langsung sekali terbang, jadi harus step by step karena jangkauan drone-nya itu nggak bisa luas, harus panjang. Oke, gimana nanti ini hari Minggu, nggak pakai pakaian formal, pakai sandal juga. Oke, hari ini karena ada CFD juga jadi agak terhambat, jam 11 baru bisa jalan. Oke ya, kita lanjut. Ini juga cuacanya mendung, juga kurang mendukung. Oke, ini proses mapping di Banyumas ya. Proses bismillah aja. Ini sekitar 100 hektar lebih sih masuknya, jadi ini untuk proses pembuatan GIS ya. Oke, ini dekatnya gor, kita proses awal. Bismillahirrahmanirrahim, lancar hari ini. Hari ini mendung, jadi kalau mendung harus ada IMAP processingnya, harus di checking dulu untuk ini ya, auto wedge balance-nya kayak gitu. Jadi kita harus ngecek satu-satu karena ini hari ini mendung, agak pusing. Bismillah, kita ngejar hari ini ya. Salah satu nggak enaknya jadi mapping pilot drone ini sih, kita harus kerjanya sendiri sih, jadi nggak ada helper kerja, tapi biasanya bawa barang ini di mobil atau di kendaraan kayak gitu. Nah ini kalau udah di lapangan gini sendiri sih. Oke ya, apalagi kalau lebih dari kalau luasannya tinggi banget, luasannya lebar banget, itu malah biasanya kita 2 atau 3 orang dipecah di salah satu lahan masing-masing kayak gitu. Jadi jarang sih kalau pilot drone yang kerjanya berdua atau bertiga kayak gitu. Jadi untuk efisiensi, ya, jadi zamannya efisiensi, pilot drone juga sudah efisiensi, mantap. Nah ini nah ini jadi ada beberapa titik itu yang ada pengacak sinyalnya, jadi ini aduh aku sampai ngedrek, ini mode ikhlas lah. Bismillah bisa melewati pengacak sinyal, soalnya ada di beberapa titik itu ada pengacak sinyalnya. Ini nanti disconnect, jadi salah satu penyebabnya ya pengacak sinyal sih jelas. Nah itu ada di sebelah kampus Unsud. Nah kalau hal itu terjadi, kita harus tetap tenang karena udah mode autonomous, yang penting baterainya nggak habis, itu aja. Jadi dia nanti tetap masih jalan kayak gitu. Bismillah aja. Ini udah mulai nyandet, udah mulai nyandet, jadi harus ekstra berhati-hati. Nah itu disconnect tadi, sempat disconnect. Di hal itu adalah pengacak sinyal, kita harus hilang. Nah itu remote-nya hilang. Nah itu kita harus tetap tenang. Bismillah, ya Allah, balik. Nah ini waypoint, alhamdulillah balik, ya Allah. Nah itu pengacak sinyal ya guys ya, jadi kita harus tetap berhati-hati, tetap tenang. Bismillah. Nah ini balik, alhamdulillah ya Allah. Nah itu kayak itu hilang lagi. Jadi disconnect kayak gitu, kita harus tetap tenang ya, walaupun ada pengacak sinyal. Jangan sampai kita mengcancel atau ini ya, langsung mode auto home. Jadi kita harus tetap tenang kayak gitu. Ini udah balik, alhamdulillah ya Allah, balik. Jadi itu tadi satu titik, jadi ada beberapa blank. Itu yang bikin
kenapa kita harus punya pengalaman jam terbang tinggi. Bismillah. Mapping di Banyumas. Nah, ini sedikit berkabut sih, bukan berkabut sih. Hari ini terlalu pagi terus berkabut juga. Nah, kita nggak tahu nanti gimana hasilnya, kita cek ya. Soalnya ini lumayan berkabut ya. Oke, kita hari ini masih mapping di Banyumas ya. Jadi hari ini mendung, nggak ada sinar matahari, ada pun sedikit-sedikit. Nah, buat kalian pilot drone Mavic Pro, tahu kan apa yang harus dilakukan kalau hal-hal semacam ini? Ya benar, kita harus menjemur dulu sekitar 10-15 menit biar suhu di kameranya sama, iklimitasi. Nah itulah pokok yang penting, dia membuat sama dulu masalah suhu di sekitar sama suhu kamera drone, biar nanti di tengah jalan nggak ngembun, jadi repot nanti kalau ngembun kalau udah jalan. Oke ya, jadi ini udah mulai lumayan 15 menit, situ kita terbangkan lagi. Soalnya tadi pagi nyoba nggak dijemur malah ngembun ya. Oke lanjut. Jadi ini baru selesai ya, ini masih proses mapping ya. Jadi salah satu hari ini tuh banyak banget tantangannya. Yang pertama mendung, terus angin dingin sama cuaca. Jadi kita kan karena pakai Mavic Pro Platinum ya, jadi ada masalah klasik. Masalah klasiknya itu adalah ngembun. Kalau terlalu pagi ngembun, kalau terlalu panas ngembun. Jadi perbedaan suhu drone sama suhu sekitar itu biasanya sangat-sangat mempengaruhi. Nah buat kalian yang pakai Mavic Pro Platinum, nah ini tips sama trik sih. Jadi yang pertama tadi tetap jemur dulu ya. Jadi jemur dulu drone-nya beberapa menit, 15 menit lah, supaya suhu drone-nya itu nggak terlalu dingin atau nggak terlalu dingin, jadi bisa menyesuaikan sama suhu lingkungan. Terus yang kedua itu yang paling agak fatal tuh ini. Jadi ketika mau terbang itu dari proses di bawah atau dipegang itu ini gimbalnya atau kameranya udah nunjuk ke bawah, jadi dia nggak kena angin atau nggak kena udara, nggak kena angin lah, jadi dia ke bawah. Jadi lensanya itu menghadap ke bawah, itu sangat penting. Jadi hanya kalau ketika proses terbang, nah itu biasanya ini sih menyebabkan dia kena angin, akhirnya lensa depannya itu mengembun. Jadi itu perubahan suhu yang agak ekstrim, akhirnya ngembun. Itu sih yang jadi masalah. Nah itu aja. Nah itu 2 tips. Terus habis itu ya waktu sih. Jadi kalau bisa sih gantilah Mavic 2 Pro atau 3 atau sekarang yang 4 sih. Tapi kalau kalian masih setia pakai Mavic Pro yang seri pertama, itu 2 tips. Jadi jemur, terus habis itu proses terbangnya hadapkan arah bawah. Itu sih. Oke, kita lanjut. Ini masih prosesnya.
Nah, oke, kali ini kita akan mapping ya. Sorry, kita akan menunjukkan informasi detail hasilnya ya. Jadi ini total luasannya sekitar 110 hektar lah. Oke, karena di kuotasinya ternyata ada beberapa objek yang harus kita mapping kayak di pasar ini, di pasar dalam. Ini adalah salah satu objek yang harus kita mapping juga kayak gitu. Terus ini juga udah ada nilai konturnya, kita cek dulu. Nah, ini adalah nilai konturnya seperti ini. Jadi semakin arah ke unsut ini semakin tinggi karena emang mendekati gunung ya. Jadi oke, kita review satu-satu ya. Jadi bagaimana hasilnya kayak gitu. Bagian image-nya kayak gini, ini adalah koridor jalan. Terus ini sudah kita georeferensi ya, jadi ini udah kita update juga. Jadi yang di drone itu memiliki tingkat akurasi errornya itu antara 10 sampai 30 meter dari titik acuan. Nah, untuk memperkecil itu kita harus membuat georeferensi secara manual. Jadi ini udah sekitar 1 sampai 5 meter lah. Jadi ini udah kita usahakan sangat minim sekali errornya kayak gitu. Itu sih. Kita update georeferensinya secara manual. Jadi kita pakai GCP seperti itu. Nah ini ada beberapa lokasi yang rawan sekali nggak bisa di mapping. Salah satunya di rumah sakit dan di daerah Koramil itu nggak bisa di mapping. Dari kemarin di awal-awal video ada beberapa miss. Nah disinilah sini lokasi ini agak sulit sekali karena ini emang lokasi Koramil, lokasi tentara plus rumah sakit, jadi ini agak repot sekali untuk mappingnya. Jadi kalau ada klien harus diinformasikan hal semacam ini kayak gitu. Oke ya, ini lanjut. Nah ini koridor jalannya, kita zoom lagi bagaimana pergerakannya. Nah ini untuk JIS, habis itu didigitasi semacam itu sih. Oke, kita cek. Ini penting. Oke, masih masuk. Besar lagi supaya lebih detail. Nah, ini adalah objek utama yang akan diinformasikan untuk JIS-nya. Nah, ini ya. Jadi ini gambar image-nya masih tajam seperti ini. Oke, terus untuk gambar pohon-pohon ini kenapa nggak tajam? Karena ini disambung dari beberapa image ya. Kemungkinan pohonnya ini juga gerak, jadi akan banyak timpa kayak gitu. Tapi kalau bangunan semacam ini jelas akan detail. Oke ya. Oke, kita zoom lagi. Nah, lanjut sini, ini bagian penting objek vital yang harus di mapping karena dari klien ini akan dijadikan salah satu objek pembangunan nantinya untuk perencanaan. Oke, sip. Oke, itu aja, kemungkinan udah cukup ya. Jadi nanti kita bisa upload aja hasilnya seperti ini. Oke, terus ini juga datanya juga udah masuk. Ini data kontur, jadi konturnya juga udah mulai masuk. Nah nanti kalau kita ada waktu, kita akan bikinkan bagaimana mengubah DEM menjadi DTM seperti ini. Oke ya. Oke, lanjut dulu, kita selesaikan video hari ini.